Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kelancaran segala urusannya, diperpanjang umurnya, dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama seperti yang kita ketahui sekarang ini bumi sedang dihebohkan, sedang diguncangkan dengan sebuah virus yang sering disebut virus COVID-19 atau Corona. Sekarang saya ingin membahas sedikit tentang lockdown atau perintah pemerintah untuk stay at home. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita diperintahkan untuk stay at home atau di rumah saja? Di sini banyak macam-macam. Setiap kepala pasti berbeda. Setiap orang pasti berbeda apa yang ia perbuat di rumah. Apakah kita, dan saya ingin memberikan sedikit saran, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika di rumah? Apakah hanya makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat, bermain, canda, tawa? Tidak. Jika kita sedang berbicara tentang lockdown, saya teringat sebuah kisah dulu pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat. Kanat tabi'i al-jalil. Dulu ada seorang ulama tabi'in yang sangat mulia. Ia bernama Masruq rahimahullah ta'ala. Yamkusu fi baitihi ayam ta'ud. Ketika itu beliau tinggal di tempatnya, menyendiri di tempatnya, di rumahnya ketika hari-hari ta'ud. Ta'ud di sini adalah wabah hampir mirip seperti yang kita alami pada saat ini. Dan wabah itu dulu disebut dengan ta'ud. Wabah itu terjadi ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, sebagaimana yang telah saya share kemarin di video sebelum ini. Sudah ada kisah-kisahnya. Yang mau tahu bisa dilihat di video saya sebelum ini. Kemudian beliau berkata, ayyamut tasagul, hari-hari ini ada hari-hari sibuk. Fa'uhibbu an akhluwa lil ibadah, maka aku suka jika aku memfokuskan hari-hari sibukku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fakana yatanahi ayyakhluwa lil ibadah. Dari situ dia mulai memfokuskan dirinya, mulai menyendiri di rumahnya, menyepi untuk beribadah dan fokus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah lockdown versi para ulama zaman dahulu, ulama mutaqaddimin. Waktu digunakan dengan sebaik-baik mungkin, walaupun halnya kita tidak bisa keluar, kita tidak boleh ke masjid, kita tidak boleh
datang ke pengajian dan lain sebagainya, karena untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah tersebut. Di rumah pun kita bisa lakukan dengan hal yang bermanfaat, dengan beribadah. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya baca Quran, tapi banyak hal-hal lain yang bisa disebut dengan ibadah. Kemudian istrinya berkata, qalat zaujatuhu farubbama jalastu khalfahu. Suatu ketika istrinya itu duduk di belakang Masruf, agak sedikit dekat gitu di belakangnya. Abukti, dan istrinya itu menangis mimma arahu yasna'u binafsihi, karena melihat apa yang dilakukan oleh suaminya itu terhadap dirinya sendiri. Apa yang dilakukan? Fasolli hatta tatawarrum qadamahu. Dia sholat dan terus sholat hatta tatawarrum qadamahu, sampai kakinya membengkak. Dan sudah, teman-teman sekalian rahmati Allah, itulah mereka para ulama mutaqaddimin menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, walaupun kita tidak bisa keluar rumah karena pemerintah melarang kita, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah tersebut. Lalu apa bedanya dengan sekarang? Sekarang kita sedang diserang oleh virus yang hampir sama seperti dahulu, yang sangat mudah untuk menyerang, yang sangat mudah untuk menular, apalagi menyebar. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, daripada cerita tadi. Mari kita bersama-sama gunakan waktu kita yang bermanfaat. Kalau kita hanya di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana, kan pemerintah melarang kita, untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengambil pelajarannya, kita bisa mencontoh para ulama-ulama mutaqaddimin dahulu yang selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Ila yaumil tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini.